Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala fosmatis dan anxiety. Di video kali ini saya akan membahas kenapa asam lambung kita bisa meningkat. Nah itu, kenapa asam lambung kita bisa meningkat dan solusinya. Sebelum saya mulai, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian lebih cepat menemui apa yang kalian inginkan, sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya sedang bekerja, kebetulan habis sholat, ya kan. Ya, saya buat video sedikit untuk sudah hampir 1 minggu saya belum bersapa dengan teman-teman yang satu penderitaan asam lambung GERD yang disertai gejala fosmatis dan anxiety. Nah, kembali ke topik, kenapa asam lambung kita bisa meningkat, apa saja faktornya dan solusinya. Asam lambung meningkat itu yang pasti sekali lagi dari makanan, ya kan. Makanan itu memang faktor utama yang meningkatkan asam lambung, terutama makan pantangan. Yang bagi saya itu, kalau video sebelumnya menyambung kemarin itu, memang makan pantangan itu kalau keseringan, ya kan, terus tidak kontrol dan over, maksudnya terlalu banyak, itu akan meningkatkan gas atau asam lambung kita. Nah, selain makanan apa saja selain makanan, ya selain makan pantangan itu makan yang berlebih. Maksudnya kalau kita udah sehat, merasa sudah yakin dengan keadaan tubuh kita mau makan pantangan, itu akhirnya kebablasan. Nah, itu kalau udah kebablasan, ya udah pasti menimbulkan gas dan asam lambung kita meningkat, yang menimbulkan tidak nyaman, ada rasa pusing lah, keleyengan lah, seperti yang video kemarin itu. Nah, selain makan pantangan, makan yang berlebih, dan itu yang ketiga itu makan karbohidrat, itu bagi saya juga kalau kebanyakan itu membuat begah di perut, ya kan, membuat lambung sulit mencerna. Makanya itu kalau karbohidrat itu seperti nasi atau kentang, ataulah ubi jalar atau beras merah, itu nasi maksudnya seperti itu, kalau makan nggak usah berlebihan. Kalau saya itu sekali lagi, kalau nasi itu memang mungkin 1 piring nggak sampai lah ya setiap makan, ya udah cukup segitu aja. Saya lebih banyak makan sayur, tapi memang porsinya nggak seperti orang normal dulu, seperti kita sehat dulu bisa nambah banyak. Kalau saya batasi aja. Di balik usia yang setengah abad juga lebih baik makan seperlunya aja. Sekarang aja makan seperlunya aja, porsi makannya saya sekarang meningkat, berat badan juga agak nambah ya sekitar 2 kiloan lah. Tapi ya masih dalam batas yang wajar aja ya, 74 sekian lah, ya kan. Nah, itu makan karbohidrat yang lebih, itu membuat gas asam lambung kita agak berat mencernanya kalau karbohidrat terlalu berlebih. Nah, itu menimbulkan jadinya gasnya meningkat atau asam lambungnya meningkat. Nah, itu karbohidrat secukupnya, nasi mungkin 1 piring, kalau bisa dikurangi sedikit dari 1 piring kalau kita makan 1 porsi. Nah, itu terus rebahan sesudah makan. Nah, itu rebahan sesudah makan itu fatal kalau bagi saya. Kalau bisa sesudah makan porsi sedang itu ya 2 jam lah, ya kan, 2 jam baru bisa rebahan lah. Rebahan juga dengan 2 bantal atau 3 bantal. Kalau mau rebahan itu jangan langsung menyender seperti itu, asam lambungnya akan naik ke atas. Itu akan menimbulkan gas asam lambung kita meningkat, dan ya biasalah menimbulkan sensasi dan gejala tidak nyaman di tubuh kita. Nah, yang berikutnya itu minuman bersoda. Minuman bersoda atau gas itu sangat cepat sekali, ya kan, gas atau asam lambung kita meningkat. Ya itulah solusinya, pasti di dada itu nggak nyaman, di dada celka-celkit, nyeri di katup esofagus kita, di ulu hati kita, itu pasti tidak nyaman karena cepat sekali itu
minuman bersoda. Terus yang selanjutnya minuman berkafein itu kalau memang belum yakin sesudah makan aja baru minum kopi, ya kan? Baru minum kopi. Makanan bersoda, berkafein itu juga menimbulkan gas atau asam lambung kita akan meningkat. Yang selanjutnya itu makan di waktu larut malam, ya kan? Makan di waktu larut malam. Itu paginya pasti kalian tidak nyaman. Waktu tidur, maksudnya kita makan jam 10-an itu misalnya 10 malam, terus kita tidur misalnya kita abaikan harusnya ya 2 jam atau lebih, itu misalnya jam 11 kita tidur, itu pasti sepengalaman saya, sekali lagi sepengalaman saya itu paginya atau pas tengah malam pasti kita terbangun dan tersedak tidak nyaman karena gas asam lambung kita meningkat. Lebih baik makan itu sesudah Isya, maksimal sesudah Isya, tidur ya sekitar pukul 10, maksimal sekali pukul 11 malam itu udah maksimal. Itu sesudah Isya ya sekitar setengah 8, maksimal jam 8, nah itu jam 10-an, jam setengah 11, jam 11 maksimal itu kita sudah tidur seperti itu. Nah itu terus yang selanjutnya gas asam lambung kita meningkat itu yaitu stres. Yang terakhir stres, menyambung video kemarin. Stres itu ini pengalaman yang memang apa ya, saya sudah telat makan, terus olahraga yang berlebih, yang dulu saya pernah bilang saya terkena pertama kali asam lambung itu 4 tahun yang lalu, itu telat makan, terus kebanyakan pikiran, memikirkan sesuatu yang perlu pas zaman COVID itu. Nah itu akhirnya kena asam lambung disertai gejala pneumonia dan anxiety karena pas COVID itu. Nah itu jadi stres itu mempengaruhi gas atau asam lambung kita meningkat, kawan. Nah solusinya seperti apa? Ya udah kebalikannya dari yang saya sebutkan kembali, seperti ada makan porsi cukup tapi sedang tapi sering, makan karbohidrat yang nggak usah, misalnya dulu kita sehat 2 piring, nambah maksudnya makan 1 piring terus nambah lagi 1 piring nasi, ya sudahlah 1 piring aja, kalau bisa dikurangi sedikit, ditambah sayuran yang cocok dan lauk pauk. Itu 1 piringnya cukup. Nanti kalau memang lapar lagi ya 3-4 jam makan lagi seperti itu. Terus kalau tidur, kalau memang belum bisa menyandar rata, pakai bantal 3. Pakai bantal 3 tidur ya seperti apa ya, menyender lah, posisi menyender biar gas asam lambung kita tidak naik sewaktu kita tidur, yang membuat kalian pasti terkejut. Saya dulu mengalami beberapa kali sampai keringat dingin, terus sampai teriak-teriak. Kebetulan istri juga, saya nggak pakai AC, istri di kamar sebelah, bangun saya teriak-teriak manggil istri, sampai istri saya terkejut, kenapa ya, kenapa? Ya itu asam lambung saya meningkat, keringat dingin, paniknya anxiety-nya kuat, teriak-teriak di tengah malam. Nah itu pakai bantal, kalau minimal 3 ya kan, menyandar. Kalau sudah tidur sekali ya sudahlah, 2 itu dikurangi lah seperti itu. Nah kelola pikiran, udah makanannya benar ya kan, makanan benar, porsi cukup, nggak usah berlebihan, karbohidratnya juga ya kan. Terus kalau memang belum bisa kafein, kopi-kopi, ya kita makan dulu, terus cobalah kafein. Ya 1 cangkir itu bagi saya ya boleh lah, dicobalah. Setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang tidak. Kalau yang kuat ya silahkan saja seperti itu. Nah itu kalau saya sekarang menghindari soda-soda seperti Fanta, Coca-Cola, makanan yang bergas-gas itu ya saya hindari. Terus lauk pauk yang cocok, sekali lagi lauk pauk yang cocok. Kalau sesekali porsi sedikit nggak apa-apa, misalnya sayuran yang mengandung gas, misalnya kayak kol, terus yang hijau itu, sampai lupa tuh, kembang kol ya kan, seperti itu. Terus brokoli, ya bolehlah makan tapi seperlunya dan jangan sering. Kalau saya sekali lagi sayuran cocok, sekarang sih makan apa aja, yang penting nggak perlu berlebihan. Terus kelola pikiran ya kan, kelola pikiran teman-teman ya kan. Waktunya makan ya makan, melaksanakan hobi silakan melaksanakan hobi. Waktunya bekerja ya bekerja, tapi jangan mengabaikan waktunya makan, sekali lagi silakan makan. Jangan diabaikan itu kalau menurut saya ya kan, sepengalaman saya seperti itu. Waktunya makan-makan,
beraktivitas normal seperti sedia kala, terus udahlah pikiran-pikiran negatif kita kelola, terus diisi dengan pikiran-pikiran positif, bisa mengelola stres, ya pokoknya beban pekerjaan, beban keluarga, beban anak kita bisa netralisir, terus kita bisa olah menjadi hal-hal yang positif, ya kan, biar tidak menimbulkan asam lambung atau gas kita meningkat seperti itu. Jadi simple sih kawan, bagi saya yang sudah merasakan hampir 4 tahun ini, kalau mau gas atau asam lambung kita meningkat, menimbulkan sensasi dan gejala, ya sudah, jaga makannya diperbaiki, pola tidurnya diperbaiki, mengelola stres, terus menghindari makanan-makanan yang memang bisa meningkatkan gas atau asam lambung kita meningkat. Itu kawan. Jadi hidup yang satu kali ini, sekali lagi dengan penyakit yang kita derita, insya Allah kesembuhan itu real kok, akan datang. Jadi kalau yang masih merasa-rasa saya akan bisa sembuh enggak, insya Allah akan sembuh. Yang penting selama pengobatan ya diterapkan kedisiplinan, menjaga pantangannya, terus perbaiki pola hidup, pola pikirnya, terus kalau sudah sembuh ya kan, sekali lagi ya dijaga ya 3 pola sehatnya. Oke kawan, itu yang bisa saya di siang hari ini. Semoga kalian dapat ya bisa menerima keadaan kalian, terus tetap semangat melangkah satu langkah demi langkah ya kan, terus sabar menjalani, terus apa yang kalian kan inginkan sembuh sehat kembali itu akan datang ya. Tetap semangat, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Allah insya Allah menjabah doa kita, diberi kesembuhan sehat kembali seperti sedia kala. Amin amin. Salam sehat, tetap semangat ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.